Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Oke, soal yang pertama yaitu memberikan penjelasan singkat tentang perbedaan antara etika dan etiket. Oke. Etika merupakan tata cara dan kebiasaan manusia dalam berpikir, berperasaan, bersikap, dan berperilaku agar dapat hidup dengan baik sesuai dengan nilai moralitas yang dapat membedakan hal baik dan buruk sehingga dianggap benar dan tepat secara universal. Dan etiket sebagaimana dari etika yang cenderung subjektif, karena bagi sebuah kelompok tertentu, perilaku seorang dapat saja dianggap lebih sopan atau justru sebaliknya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebutkan dan jelaskan aliran etika maupun karakteristiknya. Oke. Etika dapat dibagi menjadi 3 aliran. Aliran yang pertama yaitu aliran keutamaan yang berupaya menitik beratkan kesopanan dan kebaikan sesuai dengan nilai agama. Sebagai contohnya adalah adanya sikap kejujuran dan murah hati yang dimiliki oleh setiap orang sesuai perintah agamanya masing-masing. Langsung aliran yang kedua adalah aliran teleologis yang cenderung hanya melihat konsekuensi atau tujuan akhir saja. Misalnya penentuan kebenaran atau kesalahan dilihat pada akhir sebuah perkara aliran. Oke. Selanjutnya yaitu aliran yang terakhir, yaitu aliran yang ketiga adalah aliran deontologis yang percaya pada adanya kewajiban bagi setiap manusia. Contohnya adalah adanya kepatuhan dan keharusan dalam menaati sebuah dasar negara. Oke, lanjut ke soal yang ketiga, yaitu apa saja urgensi Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika ada 4. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil. Yang kedua yaitu Pancasila memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Yang keempat, Pancasila menjadi filter untuk menyaring popularitas yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sekarang. Oke, lanjut ke soal yang keempat tentang etika Pancasila, tantangan etika Pancasila kontemporer. Tantangannya adalah terhadap antara lainnya adalah memudarnya moral masyarakat, makin merabraknya kasus korupsi, sudah hilangnya rasa malu dan takut dalam rakyat, terjadinya banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, berkembangnya terorisme dan berita bohong, hilangnya rasa kepercayaan antar anggota masyarakat, belum adanya kebanggaan dan kecintaan terhadap hasil dan proses pembangunan Indonesia, adanya pelanggaran hukum dan peraturan, serta kerusakan lingkungan yang menyebabkan berbagai bencana alam di Indonesia ini. Oke, soal yang terakhir yaitu solusi tentang etika Pancasila. Solusinya yang dapat ditawarkan sebagai upaya penyelesaiannya antara lain adalah memperkuat moral dan budi pekerti, terutama bagi generasi muda. Pemberian pemahaman bahwa uang dan harta bukanlah segala-galanya. Berikan kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling menggantung
mengutamakan pentingnya nilai kemanusiaan dan pengutamaan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Memupuk persatuan dan persaudaraan dengan mengesampingkan kepentingan dan perbedaan, membangun cinta terhadap produk dalam negeri dan ikut membangun negeri melalui pajak, memperkuat profesionalis institusi maupun aktor pelaksana hukum, dan menjaga maupun memperbaiki lingkungan sekitar agar dapat kembali asri sehingga dapat dinikmati oleh anak cucu kita di generasi berikutnya. Sekian dari kalau ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.